Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini sudah siap untuk belajar? Nah, kali ini selain belajar bersama Pak Menteri tadi, kita akan belajar bersama Bu Eli yang sementara ini akan menggantikan Bu Anas di kelas 6B. Iya anak-anak, bersama Bu Eli nanti kita akan belajar terutama untuk anak-anak kelas 6B. Nah, sekarang kita mau belajar apa ya Bu? Hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Kita akan mengenal bilangan bulat, contoh-contoh bilangan bulat di kehidupan kita, serta kita akan belajar operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Apakah kalian sudah tahu apa itu bilangan bulat? Pernahkah kalian mengenal operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat? Yuk kita simak pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Pernahkah kalian tahu bilangan bulat sebelumnya? Sebenarnya bilangan bulat itu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, penggunaan bilangan bulat menunjukkan dua tempat yang memiliki suhu berbeda. Ya. Misalnya, di suatu tempat yang beriklim dingin atau beriklim salju dengan di suatu tempat yang beriklim panas. Ya. Maka di tempat yang beriklim dingin atau salju tadi menunjukkan suhu yang rendah. Biasanya di suhu yang rendah itu ditunjukkan dengan bilangan negatif. Ya. Maka contohnya suhunya negatif 10 derajat Celcius, berarti berada pada suhu rendah atau negatif 10 derajat Celcius, menunjukkan bilangan negatif. Sedangkan di suatu daerah lain yang beriklim panas, misalnya memiliki suhu 30 derajat Celcius, maka tempat tersebut menunjukkan atau memiliki suhu 30 derajat Celcius menunjukkan bilangan positif. Selain itu, bilangan bulat juga kita jumpai yang kedua untuk menunjukkan ketinggian atau kedalaman di suatu tempat. Contoh, di sebuah danau. Kita anggap saja permukaan danau menunjukkan angka 0. Maka ketinggian yang ditunjukkan di atas permukaan danau dari permukaan danau sampai ke atas ditunjukkan dengan bilangan positif. Ya, misalnya 100 meter di atas permukaan danau, ya, maka menunjukkan bilangan positif. Sedangkan di kedalaman danau, misalkan 5 meter di bawah permukaan danau, maka menunjukkan bilangan negatif atau negatif 5. Ya, itu tadi penggunaan bilangan bulat yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mengenai bilangan bulat yang ditunjukkan dalam garis bilangan. Ya, bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Dan angka 0 atau nilai bilangan 0 itu selalu berada di tengah-tengah. Ya. Maka bilangan bulat positif letaknya berada di sebelah kanan angka 0. Ya. Sedangkan bilangan negatif ditunjukkan atau letaknya di sebelah kiri bilangan 0. Ya. Semakin besar maka semakin ke kanan letaknya. Sedangkan semakin kecil nilainya maka semakin ke kiri dari 0 letaknya. Lawan bilangan adalah kebalikan nilai dari suatu bilangan tersebut. Misalkan jika ditunjukkan dalam suatu garis bilangan, ya, seperti gambar berikut ini. Ya. Nilai 3 maka memiliki kebalikan nilai dengan negatif 3. Ya. Sedangkan nilai negatif 6 maka memiliki kebalikan nilai dengan 6. Ya, itu tadi mengenai lawan bilangan. Anak-anak, kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, hari ini kita akan bersama untuk belajar
Bandingkan dua bilangan berikut ini dengan mengisi tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama. Ada dua contoh soal ya. Yang pertama ada bilangan min 6 dan min 2. Yang kedua ada bilangan 4 dan min 5. Kita akan coba perhatikan garis bilangan berikut. Nah, masih ingat ya, bilangan bulat, ada bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan maka bilangan itu semakin besar, dan semakin ke kiri maka bilangan tersebut semakin kecil. Mari kita akan lihat contoh soal yang pertama. Ada bilangan min 6 dan ada bilangan min 2. Kita coba perhatikan letak dari bilangan min 6 itu dan min 2. Bilangan min 6 itu semakin ke kiri, berarti bilangan itu semakin kecil ya, maka nilainya bilangan min 6 lebih kecil dari bilangan min 2. Kita akan lanjutkan yang nomor 2. Ada bilangan 4 dan min 5. Kita perhatikan bilangan 4 dan min 5. 4 ya di sebelah kanan ya semakin besar, dan min 5 itu letaknya di sebelah kiri. Ya, sehingga bilangan 4 itu lebih besar dari bilangan min 5. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengurutkan bilangan bulat. Contoh ya, coba urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Ada bilangan 5, ada bilangan 3, ada 7, min 10, min 4, 0, 4, dan min 6. Kita coba perhatikan garis bilangan berikutnya. Masih ingat ya anak-anak? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Kita coba untuk mengurutkan anak-anak. Ada angka 5, 3, 7, 10, 4, 0, 4, dan min 6. Maka jawabnya terbesar itu urutannya dari angka 7, 5, 4, 3, 0, min 4, min 6, dan min 10. Oke ya, ada tipsnya anak-anak untuk mengerjakan soal seperti ini. Anak-anak jika mau mengurutkan, kamu temukan lebih dahulu bilangan positif yang terbesar, baru anak-anak bisa mengurutkan. Mudah bukan? Ya, kita akan lanjutkan coba ya. Soal yang kedua, kita akan mencoba mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil. Ada angka 3, ada min 5, 6, min 2, 1, min 10, 0, 7, dan min 8. Maka kita perhatikan garis bilangannya, masih ingat ya, semakin ke kanan maka semakin besar, dan semakin ke kiri maka dia akan semakin kecil. Nah, jawabnya perhatikan dari yang terkecil ya, min 10, min 8, min 5, min 2, 0, 1, 3, 6, dan 7. Ini pun juga ada tipsnya anak-anak supaya anak-anak lebih mudah untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, tipsnya adalah tentukan dulu bilangan negatif terbesar lebih dulu. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar mengenal bilangan bulat, kemudian lawan dari bilangan bulat, mengurutkan, membandingkan. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat terlebih dahulu. Anak-anak, kalian tentu sudah sering sekali melihat soal seperti ini kan? Ini mudah, 4 ditambah 5. Yang kedua, 12 ditambah 6 juga masih mudah. Bagaimana dengan ini?
8 ditambah 5. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya ada 2 cara anak-anak. Cara yang pertama, cara bukit dan lembah, dan yang kedua, cara garis bilangan. Yang pertama kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan dengan cara bukit dan lembah. Bukit melambangkan atau bukit yang kita tahu adalah permukaan tanah yang membunuh, ada tanahnya banyak, dan ada lembah. Lembah adalah daratan yang ada lubangnya besar. Bukit itu melambangkan bilangan bulat positif, sedangkan lembah melambangkan bilangan bulat negatif. Mereka punya fungsi anak-anak. Bukit itu fungsinya mengisi lembah menjadi daratan yang rata. Diulangi, bukit fungsinya mengisi daratan lembah tersebut sehingga menjadi daratan yang rata. Dalam operasi hitung, daratan yang rata itu melambangkan 0. Yuk kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, positif 2 ditambah positif 3. Mudah sekali Bu, tidak usah pakai bukit dan lembah juga bisa. Kita coba pakai bukit dan lembah ya. Positif 2 artinya ada 2 bukit ditambah 3 bukit, hasilnya 5 bukit atau positif 5. Contoh yang kedua, positif 5 ditambah negatif 2. Gimana ya caranya? Positif 5 tadi positif dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan bukit. Positif 5 berarti ada 5 bukit ditambah negatif 2, ada 2 lembah. Tadi bukit fungsinya untuk apa? Fungsinya mengisi lembah. Ada 2 lembah yang harus diisi dengan 2 bukit. 2 bukit digunakan untuk mengisi 2 lembah. 2 bukit diisikan ke 2 lembah. 2 lembah tadi terisi menjadi daratan rata yang bernilai 0. Sisanya berapa anak-anak? Sisanya tinggal 3 bukit. 3 bukit artinya positif 3. 5 ditambah negatif 2 hasilnya positif 3. Contoh soal berikutnya, yang ketiga, ada negatif 4 ditambah 2. Negatif pakai apa lambangnya? Pakai lembah. Negatif 4 berarti ada 4 lembah ditambah 2. Positif berarti 2 bukit. 2 bukit akan mengisi 2 lembah. Bersisa apa anak-anak? Masih bersisa 2 lembah. 2 lembah artinya negatif 2. Jadi negatif 4 ditambah positif 2 sama dengan negatif 2. Berikutnya anak-anak, contoh soal yang keempat. Ada negatif 3 ditambah negatif 2. Negatif kita lambangkan dengan lembah. Negatif 3 ada 3 lembah ditambah 2 lembah, hasilnya tentu 5 lembah, tidak ada bukitnya. Berarti negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Mudah kan? Berikutnya kita yang kedua, operasi pengurangan pada bilangan bulat. Caranya sama kalau pakai bukit dan lembah anak. Yang pertama, contoh soal yang pertama, 5 dikurangi 2 atau positif 5 dikurangi positif 2. Positif 5, 2 bukit dikurangi 2 bukit juga, bukitnya hilang 2.
dikurangi bilang. Tinggal berapa anak-anak? Tinggal bukit 3 atau positif 3. Mudah. Contoh soal yang kedua. Ada negatif 5 dikurangi negatif 2. Wah, ini ada 2 tanda yang bersebelahan dikurangi dengan negatif. Bagaimana ya? Untuk pengurangan yang ketemu dengan 2 tanda anak-anak, tipsnya kita akan ubah menjadi operasi hitung penjumlahan. Ada petunjuk atau ada syaratnya anak-anak. Jika tanda positif berdekatan dengan tanda positif akan menghasilkan tanda positif. Jika tanda positif berdekatan dengan negatif akan berubah menjadi negatif. Tanda negatif berdekatan dengan positif akan berubah menjadi tanda negatif. Petunjuk yang keempat, tanda negatif berdekatan dengan negatif akan berubah menjadi positif. Kembali ke contoh soal yang kedua anak-anak. Positif negatif 5 dikurangi negatif 2. Ada 2 tanda yang berdekatan, yaitu dikurangi dan negatif 2. Kita ubah menjadi penjumlahan. Negatif berdekatan dengan negatif akan berubah menjadi positif. Jadi negatif 5 dikurangi negatif 2 bisa diubah menjadi negatif 5 ditambah positif 2. Pakai cara bukit dan lembah. Lembah 5 lembah ditambah 2 bukit. 2 bukit akan mengisi 2 lembah. Bersisa 3 lembah. Jadi negatif 5 ditambah positif 2 sama dengan negatif 3. Contoh soal yang ketiga. 5 atau positif 5 dikurangi negatif 2. Kita ketemu lagi ya dengan 2 tanda yang berbeda yang harus kita ubah menjadi penjumlahan. Pakai tips yang tadi anak-anak. Ini juga sama seperti contoh sebelumnya. Negatif bertemu dengan negatif akan berubah menjadi positif. Jadi positif 5 dikurangi negatif 2 nilainya akan sama dengan positif 5 ditambah 2. 5 bukit ditambah 2 bukit hasilnya 7 bukit atau positif 7. Mudah bukan? Berikutnya anak-anak, setelah tadi kita belajar penjumlahan dan pengurangan dengan memakai metode bukit dan lembah, sekarang kita akan belajar dengan cara garis bilangan. Ingat tadi belajar dengan Ibu Eliana pada garis bilangan tadi? Masih ingat ya? Nah, garis bilangan isinya ada negatif, bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif. Untuk contoh soal yang pertama, sama seperti contoh soal yang pertama di cara bukit dan lembah. Positif 5 ditambah positif 2. Bagaimana menyelesaikan dengan cara garis bilangan? Anak-anak membuat sebuah garis. Kemudian di tengah-tengahnya diberi angka 0. Kemudian anak-anak beri jarak yang sama dari angka 1 ke angka berikutnya. Bilangan-bilangan di sebelah angka 0 adalah bilangan positif. Bilangan-bilangan di sebelah kiri angka 0 adalah bilangan negatif. Sekarang kita akan meletakkan positif 5. Nanti kita lihat dari angka 0 kita akan berjalan ke kanan. Ada tips anak-anak. Kalau positif itu artinya kita berjalan atau menuju ke arah kanan. Kalau negatif itu artinya kita berjalan atau menuju
5 positif. Nanti kita jalan kemana anak-anak? Startnya di 0, kita jalan ke kanan 5 langkah. Nih seperti ini. Kemudian ditambah positif 2. Positif jalan lagi ke 2 dari 5. Sekarang startnya dari 5, bukan dari 0 lagi, tapi dari 5 kita jalan 2 langkah. Nah seperti ini. Hasilnya 5 ditambah 2, hasilnya 7. Mudah kan? Contoh soal yang kedua. 5 ditambah negatif 6. Kita bikin lagi garis bilangan anak-anak. Ingat, dalam membuat garis bilangan, jarak antar bilangannya harus sama. Anak-anak juga harus memakai penggaris. Misalnya 0 ke 1 kita beri jarak 1 cm, 1 ke 2 kita beri jarak 1 cm. Begitu selanjutnya. Kita ingat lagi, berjalan ke kanan jika positif, berjalan ke kiri jika negatif. Soal yang kedua, positif 5 ditambah negatif 6. Positif 5, kalau dari awal startnya dari 0 anak-anak. Berjalan ke kanan berapa langkah? 5 langkah. Seperti ini. Ditambah negatif 6. Negatif berjalannya kemana? Berjalannya ke kiri. Startnya bukan dari 0, startnya dari 5. Kita akan jalan 6 langkah ke kiri anak-anak. Dari 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1. Jadi dari 5 kita berjalan 6 langkah ke kiri. Kenapa? Karena negatif. Min 6 berjalan ke kiri 6 langkah. Hasilnya negatif 1. Jadi positif 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 1. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Negatif 5 ditambah negatif 3. Negatif 5, ke kanan atau ke kiri jalannya kalau negatif? Negatif berjalan ke kiri. Berapa langkah? Negatif 5 langkah. Diawali dari mana? Karena mulai dari awal, kita awali dari angka 0. Negatif 5 berjalan ke kiri 5 langkah. Ditambah negatif 3, jalan lagi. Negatif kita ke kanan, negatif ke kiri. Berapa langkah? 3 langkah ke kiri. Dimulai dari berapa? Dimulai dari 5, bukan dari 0 lagi. Dari angka negatif 5 ke kiri 3 langkah. Berarti negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Hasilnya negatif 8. Negatif 5 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 8. Berikutnya kita akan belajar pengurangan. Yuk, 6 dikurangi 4. Kita buat garis bilangan dengan cara yang sama. 6 positif. Jalan berapa langkah? 6 langkah. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. 6 langkah. Kemudian dikurangi 4. Berarti jalan dikurangi sama dengan minus. Jalan ke kiri 4 langkah. Dimulai dari mana? Dimulai dari angka 6. Dari 6 kita jalan ke kiri 4 langkah. Dari 6 ya. 5, 4, 3, 2 sampai di 2. Jadi 6 dikurangi 4, hasilnya masih positif 2. Udah kan? Selanjutnya contoh soal yang kelima.
4 dikurangi negatif 6. Ada 2 tanda yang berdekatan. Kita ubah ya anak-anak menjadi bentuk penjumlahan. Kita ingat yang tadi, negatif ketemu negatif, hasilnya apa anak-anak? Berubah menjadi positif. Jadi 4 dikurangi negatif 6, nilainya sama dengan 4 ditambah 6. Kita selesaikan dengan garis bilangan. 4, kita jalan ke kanan 4 langkah. Kemudian ditambah 6, kita jalan lagi, startnya di angka 4, 6 langkah ke kanan. Berhenti sampai di angka 10. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10, atau 4 dikurangi negatif 6 sama dengan positif 10. Contoh soal berikutnya anak-anak. Negatif 3 dikurangi negatif 6. Masih kita ketemu dengan 2 tanda yang sama ya. Kita ubah dulu ya, supaya kita tidak bingung atau mempermudah kita menyelesaikan soal. Kita ubah negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif 3 dikurangi negatif 6, kita ubah menjadi negatif 3 ditambah 6. Kita pakai garis bilangan. Yang pertama, negatif 3, kita jalan kemana? 3 langkah ke kiri. Ditambah 6, positif. Kita kalau positif jalan kemana? Jalan ke kanan. Berapa langkah? 6 langkah. Dimulai dari mana? Dimulai dari angka negatif 3. 6 langkah ke kanan. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai berhenti di positif 3. Jadi negatif 3 ditambah 6 atau negatif 3 dikurangi negatif 6, hasilnya positif 3. Mudah kan? Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah jelas kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini tadi kita belajar tentang bilangan bulat, pengurangan, dan penjumlahan. Nah anak-anak, supaya kalian lebih kuat pemahamannya, lebih jelas, lebih mengerti, terutama tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, silahkan anak-anak berlatih dengan latihan soal berikut ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan terus berlatih ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dan belajar dengan baik. Ikuti terus pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.